Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran PPKN ya. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan semangat untuk pembelajaran kali ini ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Selesai. Nah, gimana hari ini? Sehat-sehat kan semuanya ya? Tetap semangat ya. Nah, jadi minggu kemarin kita libur ya karena kemerdekaan negara kita. Jadi minggu kemarin kita tidak pembelajaran, dan minggu kemarinnya lagi kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, kita sekarang melanjutkan materi yang lain ya, karena kemarin kita baru sampai nilai-nilai, belum tuntas ya. Nah, kita kemarin sudah sampai pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, sekarang kita membahas tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, pertama-tama jadi di sini sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Ya, kalian harus ingat nih. Jadi kalau ditanya sistem pemerintahan kita itu apa sih? Nah, jadi jawabannya sistem pemerintahan kita yaitu adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, jadi sistem pemerintahan presidensial ini yaitu presiden itu berkedudukan sangat kuat. Kenapa? Karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan ya. Nah, jadi kalau sistem pemerintahan presidensial itu presiden kita nih mempunyai dua kewenangan, yaitu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan ya. Nah, lanjut. Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi Kementerian NRI ini diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isinya apa? Yaitu yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Nah, jadi Kementerian Negara itu yaitu tugasnya untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan negara, karena presiden ini tugasnya cukup berat karena mempunyai dua kewenangan tadi gitu ya. Nah, lalu yang kedua isinya yaitu menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi dari mana asalnya menteri-menteri ini? Jadi menteri ini dipilih langsung oleh presiden, dan apabila presiden merasa menteri ini bekerjanya kurang baik, nah presiden juga bisa langsung memberhentikan menteri karena tadi pemilihannya pun langsung dipilih oleh presiden. Nah, lalu yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, seperti ada Menteri Pendidikan, Menteri Kelautan, Menteri Maritim gitu ya. Jadi setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan. Nah, dan yang keempat yaitu pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang, ya. Nah, lalu sekarang jadi lembaga pemerintahan itu ada pemerintahan secara resmi dan pemerintahan non kementerian. Nah, di sini ada penjelasannya. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau disebut LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Nah, jadi lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, coba kita lanjutkan. Oh, sampai di sini. Nah, jadi Kementerian Negara itu ada Kementerian Negara dan ada lembaga pemerintahan non-kementerian, ya, dibagi dua. Nah, tolong kuisnya kali ini bedakan. Jadi pertanyaan kuis minggu ini yaitu bedakan lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia dengan lembaga pemerintahan non-kementerian. Silahkan kalian jawab kuis ini di kolom komentar, dan jangan lupa kalian sebutkan nama dan kelas dengan jelas, ya. Jangan sampai nama dan kelasnya tidak ada, nanti penambahan nilai kuis ini kalian tidak bisa dimasukkan, gitu ya. Nah, jadi ini kuis untuk minggu ini. Tolong kalian berikan komentar apa bedanya lembaga kementerian negara dengan lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke. Nah, lanjut. Aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, jadi kan kita tadi di bab ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, Pancasila itu mempunyai nilai dasar. Nah, apa sih nilai dasar dalam Pancasila? Jadi, Pancasila sebagai nilai yang mengandung serangkaian nilai dasar, harusnya ini ya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nah, kelima nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar. Jadi nilai-nilai Pancasila ini tidak bisa dipisahkan, yaitu sudah merupakan satu kesatuan, dan nilai-nilai Pancasila ini termasuk dalam sistem nilai moral atau nilai kebaikan. Jadi Pancasila ini harus tetap utuh, tidak bisa dipisahkan karena mengandung nilai kebaikan dan tidak boleh dilanggar. Misalkan pemerintah mau membuat suatu undang-undang, nah undang-undangnya itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apabila di dalam undang-undang tersebut ada salah satu nilai Pancasila yang tidak termasukkan seperti dalam undang-undang tersebut
tidak tercapainya suatu keadilan, nah maka undang-undang tersebut tidak bisa disahkan karena undang-undang atau suatu peraturan dalam negara kita harus menganut pada nilai dasar Pancasila. Begitu ya. Nah, lanjut. Nilai ketuhanan. Nah, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kenapa begitu? Jadi artinya di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi misalkan tadi ada Kementerian Negara. Nah, menteri-menteri ini meninggalkan atau masa bodoh terhadap nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu tidak boleh. Jadi setiap tugas yang dibebankan kepada pemerintah harus sesuai dengan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi pertanggungjawaban pemerintahan atau pejabat negara yang sekarang menduduki jabatan di pemerintahan gitu ya, harus dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Gimana tugasnya itu tidak boleh melanggar nilai ketuhanan, tidak boleh korupsi misalkan. Nah, jadi itulah dalam penyelenggaraan pemerintah setiap orang atau pejabat tidak boleh melanggar prinsip atau nilai ketuhanan ya. Nah, lalu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan. Mungkin ya, ini tuh merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Jadi dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nah, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan permusyawaratan perwakilan itu adalah gambaran bagaimana kultur dan institusional harus dijalankan. Jadi pemerintahan itu harus sesuai dengan adil, beradab, persatuan gitu ya. Nah, jadi lalu dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sila kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Jadi diskriminatif itu memilih salah satu pihak dan mengucilkan pihak yang lain gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi dalam pemerintahan harus sesuai dengan sila kemanusiaan dan tanpa diskriminasi terhadap orang lain atau golongan lain gitu ya. Nah, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan. Nah, jadi praktek penyelenggaraan pemerintahan negara itu juga harus sesuai dengan demokrasi kita, yaitu harus musyawarah, transparan dalam membuat keputusan, tidak boleh ada rahasia-rahasia terhadap rakyat seperti itu ya.
Nah, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nah, jadi harus menciptakan kesejahteraan sosial tanpa ada pengecualian. Golongan menengah, golongan atas, golongan bawah itu tidak boleh dikecualikan. Semuanya harus mendapatkan kesejahteraan. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara itu harus menganut tentang nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus tetap menganut nilai persatuan Indonesia, kerakyatan, dan kesejahteraan dan keadilan. Nah, itu materi kita pada bab pertama. Jadi bab pertama kita sudah selesai. Sampai di sini semoga kalian memahami materi kali ini, dan untuk kuisnya tolong dijawab. Semoga kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu lagi di lain waktu atau di minggu depan, dan kalian masih diberikan kesehatan dan semangat gitu ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.